Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Surya Ramadan dari kelas BI Core NIM 200303501023 akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi bab 1 biomekanika olahraga. Baik, langsung saja ke sejarah perkembangan biomekanika olahraga. Bertahun-tahun lamanya istilah kinesiologi digunakan untuk menjelaskan bidang pengetahuan yang berkaitan dengan struktur dan fungsi dari sistem rangka otot badan manusia, kemudian studi tentang prinsip-prinsip mekanika yang diterapkan kepada gerakan manusia diterima secara luas sebagai suatu bagian integral dari kinesiologi. Kemudian lagi istilah itu masih digunakan secara harfiah untuk mencakup aspek-aspek dari semua ilmu yang berkaitan dengan gerakan manusia. Jelas di sini bahwa kinesiologi telah kehilangan kegunaannya untuk menjelaskan secara khusus dari bahan ilmu gerak yang berkaitan dengan sistem rangka otot atau prinsip-prinsip mekanika yang diterapkan kepada gerakan badan manusia. Beberapa istilah baru yang disarankan sebagai penggantinya yaitu antropomekanik, antropokinetik, body dynamic, homokinetik, kilantropologi, yang semuanya memiliki pendukung-pendukungnya. Akhirnya muncul suatu istilah yang dapat diterima jauh lebih luas daripada yang lain. Istilah itu adalah biomekanika. Selanjutnya ialah berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dari beberapa ilmuwan atau cendekiawan sebagai berikut. Yang pertama adalah Leonardo da Vinci. Pada tahun 1452 sampai 1519, seorang seniman dan cendekiawan berkebangsaan Italia menaruh perhatian yang besar terhadap dasar-dasar mekanis pada gerakan tubuh manusia. Yang kedua adalah Borelli. Pada tahun 1679, seorang matematikus dari Italia untuk pertama kalinya secara eksperimental menentukan kedudukan titik berat pada badan manusia. Yang ketiga adalah W dan E. Weber. Di sini dia menulis tentang mekanik der Mansklisen Zeus. Teorinya mengenai locomotion, khususnya gerak bandul dan gerakan sikilis tungkal yang terjadi karena pengaruh gaya berat telah dikembangkan oleh ahli lainnya. Yang keempat adalah Mare pada tahun 1880. Seorang peneliti dari Prancis telah mengembangkan chronoziklofotografi dan pencatat dinamografi secara pneumatik. Yang kelima ialah Braus dan Fischer, sarjana dari Jerman. Pada pergantian abad ini juga mempelajari teknik berjalan dan kedudukan titik berat dari tiap-tiap anggota tubuh. Yang keenam adalah Abolakov dari Uni Soviet, telah mengembangkan konstruksi khusus dinamografi untuk pengukuran biomekanik.
Setelah itu, adapun pada bagian 1.2 yaitu pengertian biomekanika. Berbagai definisi mengenai istilah biomekanika telah dikemukakan, yang antara lain adalah dasar-dasar mekanika dari aktivitas otot dan studi tentang prinsip-prinsip dan hubungan-hubungannya. Yang kedua, penerapan dari hukum mekanika kepada struktur hidup, khususnya kepada sistem gerak dari badan manusia. Yang ketiga adalah studi tentang struktur dan fungsi dari sistem-sistem hayati dengan memakai metode-metode mekanika. Tetapi karena buku itu terutama berkenan dengan penerapan biomekanika kepada suatu bidang yang sangat terbatas, yaitu menganalisis teknik-teknik yang digunakan oleh manusia di dalam olahraga, maka di sini dikemukakan definisi yang sangat terbatas, yaitu biomekanika adalah ilmu tentang gaya dan gaya luar, gaya dalam dan gaya luar yang bekerja pada badan manusia serta pengaruh-pengaruh yang dihasilkan oleh gaya-gaya tersebut. Pada bagian 1.3 yaitu fungsi biomekanika. Gaya-gaya dalam luar yang bekerja pada badan manusia itu menentukan bagaimana bagian-bagian badan bergerak selama melakukan keterampilan gerak. Gaya tersebut menentukan apa yang biasanya disebut teknik. Seringkali ada banyak macam teknik yang dapat digunakan untuk tujuan yang sama dalam olahraga. Ada 3 jenis pegangan yang dapat digunakan dalam memukul bola golf. Ada beberapa teknik start yang dapat digunakan dalam gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya dada dalam berenang. Ada beberapa metode yang berbeda-beda yang dapat digunakan dalam lead of base, di dalam baseball, dan seterusnya. Kebanyakan dari teknik ini telah dikembangkan oleh guru-guru pelatih, oleh para guru, pelatih, dan atlet dengan cara mencoba-coba untuk memperbaiki pelaksanaan. Tetapi ini bukan satu-satunya cara untuk mengembangkan teknik baru. Ada teknik yang dikembangkan secara kebetulan saja, sementara beberapa teknik telah dikembangkan sebagai hasil dan analisis secara ilmiah. Seseorang dalam belajar sesuatu biasanya dengan 2 cara, yaitu belajar melalui pengalaman dan belajar melalui ilmu pengetahuan. Orang yang belajar melalui pengalaman biasanya belajar untuk pengalaman sendiri, pengalaman dan sekitarnya, pengalaman dari beberapa generasi sebelumnya. Orang-orang demikian condong untuk berpikir secara tradisional. Orang-orang demikian biasanya terlalu dogmatis, tidak toleran, dan tidak mau menerima pendapat orang lain. Di dalam olahraga, usaha untuk memperbaiki pelaksanaan dengan mengembangkan teknik-teknik baru merupakan suatu usaha yang dilakukan terus-menerus. Hal ini khususnya terbukti bila mana peraturan-peraturan baru atau alat-alat baru mengubah kondisi-kondisi di mana keterampilan yang bersangkutan dilaksanakan. Demikianlah perubahan peraturan-peraturan mengenai cara pembalikan dalam cabang olahraga renang menimbulkan pengembangan teknik-teknik baru tentang tata cara mengembalikan, pengembangan tenis meja,
dengan permukaan busa, yaitu fiberglass. Dalam lompat gala misalnya menimbulkan pengembangan teknik-teknik baru atau modifikasi dan teknik-teknik lama. Dalam hal tersebut, di mana sang juara telah mencoba banyak macam teknik dan mengambil satu yang menghasilkan prestasi terbaik, kemungkinan besar dia tidak menyempurnakan teknik itu. Jadi seseorang yang secara membuta meniru teknik seorang juara, dia tidak hanya menurunkan bentuk-bentuknya yang diinginkan, tetapi juga hal-hal yang tidak digunakan. Hal ini digambarkan dengan baik dalam kisah nyata berikut ini. Beberapa tahun lalu, seorang atlet Inggris bertemu untuk pertama kalinya dengan pemegang juara dunia dalam cabangnya. Seorang yang sangat ia kagumi setelah babak penyisihan, atlet Inggris tersebut mengatakan bahwa ia telah mempelajari teknik atlet Rusia tersebut dan memutuskan bahwa suatu bentuk tertentu bekerja keras memasukkan teknik ini ke dalam tekniknya sendiri. Ia sangat geli mendengar ini semua. Dia lalu menjelaskan secara diplomatis sedapat-dapatnya bahwa ia menganggap bentuk ini merupakan satu kesalahan besar dalam tekniknya, satu kesalahan orang yang ia baru saja berhasil menghilangkannya. Lagi pula ada kelemahan-kelemahan besar yang lain di dalam praktik meniru juara ini. Juara-juara sering berubah dan sering pula teknik yang digunakan oleh seorang juara berbeda-beda dengan yang digunakan oleh juara berikutnya. Teknik yang digunakan oleh juara dapat optimum bagi orang yang sifat-sifat jasmani yang sama dengan juara dan jauh dari optimum bagi seorang yang kurang mampu atau terlatih. Pengambilan teknik yang digunakan oleh seseorang juara bisa menjadi sama sekali tidak cocok. Sekali telah mendapatkan teknik yang akan digunakan guru dan pelatih, dapat dihadapkan kepada tugas untuk menemukan dan membetulkan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan gerak seorang atlet. Kesulitan terbesar di sini adalah menunjukkan penyebab kesalahan yang diamati, meskipun tidak terlalu sukar bagi mata yang berpengalaman untuk mencari dan menyolok dalam teknik seorang atlet, khususnya jika teknik itu sangat terkenal dan digunakan secara luas. Penyebab kesalahan tersebut sulit ditentukan. Salah satu alasannya adalah bahwa penyebab kesalahan itu jauh dari apa yang dirincikan sebagai akibatnya. Selanjutnya pada bagian 1.4 ialah pentingnya biomekanika. Meskipun banyak yang tertarik pada teknik olahraga, tiga kelompok profesi jelas menunjukkan perbedaannya, yaitu guru olahraga, pelatih, dan atlet. Karena masing-masing kelompok ini cenderung memandang teknik-teknik olahraga dengan cara yang agak berbeda, maka pentingnya pengetahuan biomekanik bagi masing-masing mereka itu akan dibicarakan secara bergiliran. Pada bagian 1.4.1 adalah bagi urut. Pendidikan jasmani beserta tujuan-tujuannya telah banyak dijelaskan, antara lain pendidikan jasmani telah didefinisikan sebagai suatu proses di mana melalui proses ini adaptasi dan belajar yang sesuai dalam hal organik, neuromuskular, intelek, sosial, budaya, emosi, dan estetik dihasilkan dan berkembang maju melalui aktivitas yang cukup kuat. Kedua adalah pendidikan jasmani mempunyai tujuan untuk meningkatkan kerekaan manusia melalui medium kegiatan jasmani. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, sekurang-kurangnya ada satu hal yang umumnya sama, yaitu mereka menunjukkan tujuan-tujuan pendidikan jasmani yang direalisasikan melalui aktivitas jasmani. Jadi jelaslah bahwa keberhasilan yang dicapai guru olahraga harus berdasar pengetahuan dari medium khusus
tersebut, yaitu teknik, metode pengajaran dan pelatihan yang bersangkutan dan ilmu yang mendasarinya. Oleh karenanya, ditekankan bahwa pengetahuan biomekanik merupakan hal yang penting sekali bagi olahraga yang tidak puas untuk membatasi efektivitasnya dengan membuat pertimbangan-pertimbangan yang kritis berdasarkan pemikiran-pemikiran. Pada bagian 1.4.2 bagi pelatih. Pentingnya pengetahuan biomekanik bagi pelatih bergantung kepada cabang olahraga yang bersangkutan. Seorang pelatih lintas alam terutama berurusan dengan daya tahan otot, kardiovaskular, dan hanya sedikit berurusan dengan teknik jelas akan kurang memanfaatkan pengetahuan biomekanik dibandingkan dengan seorang pelatih bisbol, sepak bola, senam, atau renang, di mana teknik memegang peranan jauh lebih besar. Faktor lain adalah tingkatan seseorang dengan siapa ia bekerja. Guru olahraga biasanya bekerja dengan pemula atau pemula, dengan demikian bersangkutan dengan dasar umum dan teknik-teknik olahraga dan prinsip-prinsip umum dari biomekanik yang mendasarinya. Di lain pihak, pelatih bekerja dengan tingkatan-tingkatan yang lebih maju dan karenanya tidak hanya bersangkutan dengan dasar umum, tetapi juga dengan rincian tepat pada waktu tingkatan pelaksanaan meningkat. Demikian jumlah kebutuhan pelatih akan pengetahuan biomekanik yang mendalam dan cermat pada tingkatan-tingkatan tertinggi, di mana teknik memegang peranan utama. Peningkatan sering datang dari perhatian yang rinci dan cermat, di mana pelatih tidak dapat bekerja secara untung-untungan atau berdasarkan pemikiran-pemikiran bagi pelatih. Sedemikian itu pengetahuan biomekanik menjadi sangat penting. Kemudian 1.4.3 bagi atlet. Sementara pentingnya pengetahuan biomekanik bagi guru olahraga dan pelatih pada umumnya disetujui tidak sedemikian hanya bagi atlet. Sejumlah studi telah dilaksanakan di dalam usahanya untuk menentukan nilai dari pengetahuan biomekanik dalam mempelajari keterampilan jasmani, tetapi karena subjek dari hampir semua studi ini adalah pemula, hanya sedikit memberikan kejelasan pentingnya pengetahuan biomekanik bagian dari pelatih. Beberapa ahli telah menyatakan pendapatnya mengenai masalah ini. Pada waktu pelajar maju dan menjadi semakin tua dan biasanya lebih berpengalaman, pengarahan secara verbal dan suatu analisis gerakan dapat membantu dalam peningkatan arti dari keterampilan dan dalam memberikan pemahaman baru ke dalam masalah tersebut. Literatur eksperimen tidak mencakup nilai dari analisis mekanik bagi siswa pada tingkat lanjut, tetapi bukti empiris tampaknya menunjukkan nilai yang sedikit lebih besar daripada tingkat-tingkat keterampilan lebih tinggi. Demikianlah, meskipun bukti yang meyakinkan tidak diperoleh, nampak bahwa pengetahuan tentang prinsip-prinsip biomekanik yang bersangkutan dapat meningkatkan pelaksanaan dari seorang atlet yang telah terlatih. Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa tujuan mempelajari biomekanik adalah: pertama, menambah pengetahuan dasar sehingga kita mempunyai cakrawala yang lebih luas tentang gerakan tubuh. Kedua, kemampuan untuk mengetahui manfaat mekanis dari gerakan. Ketiga, mengetahui persyaratan-persyaratan teknis dari setiap tugas gerak. Dengan demikian, seorang atlet, guru, pelatih olahraga akan mempunyai kompetensi untuk menjawab bagaimana pelaksanaan gerak yang benar, apa yang salah pada gerakan itu, mengapa gerakan itu salah, apa yang harus diperbuat untuk memperbaikinya. Melalui biomekanika, kita akan membiasakan diri untuk melakukan kegiatan dengan cara yang efisien, berjalan dengan efisien, berlari, melempar, melompat, dan segala aktivitas olahraga yang dengan efisien pula. Bila gerak itu efisien, maka kita akan dapat mengontrol dan menguasai sikap baik dalam keadaan diam atau istirahat maupun dalam keadaan bergerak.
Gerak dikatakan efisien bila kelompok otot yang besar bekerja lebih dahulu, melakukan kegiatan tugas dengan penuh gairah, mengeluarkan tenaga secara intelijen, artinya ada koordinasi yang baik pada saat atau timing yang tepat. Bergerak secara proporsional, artinya dilakukan dengan ekonomis dan adanya otomasi. Sebaliknya, gerakan yang tidak efisien akan menimbulkan penghamburan tenaga dan ketegangan yang berlebihan, kelelahan fisik yang terlalu cepat dan kelelahan psikis, kelesuan, rasa nyeri, dan frustasi. Bila gerak itu efisien, dapat diasumsikan bahwa tekniknya benar, sebab teknik itu tidak lain adalah kemampuan untuk memanfaatkan prinsip atau teori dalam meningkatkan keterampilan dengan cara yang efisien. Sebaliknya, bila teknik itu benar, dapat dipastikan bahwa gerak itu adalah efisien. Efisiensi juga kerap dikaitkan dengan kesempurnaan gerak dan keindahan gerak. Jadi efisiensi teknik gerak dan keindahan gerak mempunyai hubungan timbal balik. Demikianlah materi bab 1 biomekanika olahraga mengenai sejarah perkembangan biomekanika olahraga sampai dengan teknik-teknik yang efisien dalam melakukan olahraga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.